Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di samping gue sekarang ada komponen yang kemarin kita rakit ya, B650E punya Aorus sama Ryzen 5 8600G. Tapi di rakitan sebelumnya ada kendala sedikit karena gue nggak bisa pakai dua keping ya. Kayaknya itu gue nggak ngerti settingannya teman-teman ya, karena dari motherboardnya sendiri tiap slotnya itu normal, terus RAM yang ada di gue juga normal. Tapi kalau gue pasang dua keping itu kagak mau nyaut ke display, cuman mau nyautnya satu. Dan kalau kita pakai Ryzen 5 86G dan RAM satu keping, itu hasilnya mirip-mirip seperti kayak Ryzen 5600G dan 5600 GT ya. Cuman memang kalau mau rakit Ryzen udah paling bener dua keping. Nah, gua nge-request lah ke AMD gitu ya, mau tukar motherboard lah kasarnya, dan gue dikirimin sekarang nih. Dan gue nge-requestnya yang ada aja gitu, dan dikiriminnya ASRock A620M HDV. Menurut gue, kalau misalkan kalian mau rakit minimal DDR5 pakai motherboard ini dan 86G ya, Ryzen 5 8600G dan A620M dari ASRock, menurut gue itu udah cocok. Karena kalau pakai yang ini motherboardnya menurut gue kemahalan guys ya. Ini kalau pakai Ryzen yang seri X atau X3D baru nih motherboard ini ya. Tapi kalau awal-awal mau ngerakit 8600G, menurut gue pakai A620M ini udah cocok. Karena ini A620M HDV M.2 ya, dia ada slot M.2-nya juga, ada dua ya, di pinggir sini dan di pinggir sini, dan dia sudah ada Type-C-nya. Jadi udah cukup enak menurut gue buat teman-teman kalau misalkan mau ngerakit DDR5 ya. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke proses rakit dan testingnya ya. Cuman di sini gue nggak masukin ke casing, kan kemarin udah ya ke casing. Terus tujuan gue di konten yang ini lebih fokus ke gue penasaran sama si 86G kalau RAM-nya dua keping hasilnya gimana. Jadi kita pakai test bench aja teman-teman ya, dan gak usah lama-lama. Langsung kita masuk ke proses perakitan. Oke guys, ini komponennya ya, Mobo, prosesor, RAM, SSD ya. Oke, kita keluarin dulu. Prosesornya kita pasang ya, 8600G. Ini tadinya gue mau bikin video unboxing guys, tapi motherboardnya datangnya batang. Jadi gue ngasih keterangannya di sini aja ya. Si A620-nya ya, dia slot RAM-nya ada dua guys ya. Terus dia tidak ada ARGB, 24 pin, USB 3 masih ada. Terus ini ada DisplayPort, ada HDMI ya, masih cakep ya. Di sini USB, ada Type-C, itu seperti yang gue bilang tadi, ada USB, ada LAN, ada audio ya. Oke, pasang coolernya guys, karena gue lebih kepo sama performanya guys. Jadi kita rakitnya pakai test bench aja. Ini sebiji jagung aja cukup lah ya. Kalau cooler kemarin nggak ada kendala sih ya guys ya, kayak masih aman-aman baik. Ini begini aja kali ya, coba lebih dekat mana nih, dekat begini ya. Oke, kita baut. Masuk ke sini tuh. Oke, sini. Udah semua ya. Pastiin semuanya ke baut. Sip. Ya, terus ini kita colok ya. CPU pinnya. Nah, nggak apa-apa, begini aja. RAM-nya kita pasang. Satu lagi. Untuk slot SSD-nya, gue baru pertama lihat nih ASRock ngasih slot M.2 tuh ada di pinggir sini guys. Jadi kalau kita pasang di sini dia begini SSD-nya, gokil.
Ini gue pasang di sini aja deh ya. Ini bautnya kita pindahin dulu. Harusnya dua-duanya udah support NVMe Gen 4 sih guys. Atau setidaknya yang ini NVMe Gen 4, yang ini Gen 3. Gue belum baca lagi soalnya di webnya. Oke, nah ini udah clear ya. Kita tinggal pasang ke testbandnya ya. Oke teman-teman, kita udah ada di testband ya. Dan di sini gue pakai PSU yang ada di gue teman-teman. Ini SFX 850 ya, 850 watt, 80 plus gold. Ini sebenarnya kegedean sih guys ya. Cuman yang ada di gue ini US. Kalian nanti kalau misalkan rakit cukup sih sebenarnya kalau pakai 500 watt juga itu udah lebih dari cukup lah. Nggak harus pakai yang gede-gede. Tunggu, ini mana udah pada masuk belum? Tunggu, masukin dulu guys ke lubang bautnya. Oke, masuk. Ini kita colokin. Terus 24 pin kita colok juga. Terus 8 pin ya. Kalau rakitan APU tuh enaknya gitu, simple. Colokannya nggak neko-neko. Terus ini USB. Sama power. Nah, udah deh itu aja guys yang dicolokin. Ya. Dari sini gue mau pakai DisplayPort aja deh guys ya, karena dia ada slotnya. Pakai DisplayPort. Terus ini mouse sama keyboard. Nah ini LAN ya. Dan ya wes, mari kita nyalain. Momen penentuan nih guys ya. Bismillahirrahmanirrahim, menyala. Oke, ini gue akan spam tombol delete dulu teman-teman ya, biar dia masuk ke BIOS. Udah nyala di situ, kita tinggal tunggu masuk ke layar ya. Apakah akan lama atau cepat? Oke, ternyata cepat teman-teman ya. Udah kebaca nih ya. RAM-nya dua-duanya kebaca teman-teman. Oke. Nah di sini gua harus mastiin dia VRAM-nya udah naik. Kita masuk ke advance ya. Kalau kalian pakai ASRock ya, AMD CBS, NBIO command option ya. Terus pilih GFX configuration. Nah, ininya pilih ganti auto dulu deh. Ininya UMA specified ya. eGPU configuration-nya. UMA buffer size-nya kita ganti jadi kemarin ada yang bilang ini kan RAM-nya 2x16. Coba tinggiin aja, boleh nggak bang? Kayak jadi 4 GB gitu atau 8 GB 16 boleh aja guys. Anggaplah kita bikin 4 GB aja ya. Habis itu kalau kalian biasa main Valo, dicek juga guys di bagian secure boot-nya. Pastiin dia udah enable sama ininya user. Kalau misalnya udah, pencet F10, terus oke. Habis itu kita tinggal tunggu dia masuk aja ke Windows. Karena kalau kalian nggak ngerubah si UMA buffer size-nya, VRAM-nya akan 512 MB doang guys ya. Sekarang kita tunggu masuk ke BIOS. Tinggal tunggu masuk BIOS. Gue mau ngomong tinggal tunggu jadi tunggal. Sudah masuk ke Windows teman-teman ya. Ini pertama, setelah udah masuk ke Windows, kita harus install dulu driver si 8600G-nya ya. Itu bisa di-download di websitenya AMD. Oke, driver terbaru sudah diinstal teman-teman ya. Di sini untuk SSD kebaca ya yang Gen 4 ya. Kalau masalah speednya mah itu balik lagi ke NVMe yang kalian pakai teman-teman ya. Terus ini prosesor Ryzen 5 8600G ya dengan grafik 760M ya. Udah kebaca juga di sini. VRAM-nya ada di 4 GB karena kita tadi ngesetnya di 4 GB teman-teman ya. Gue sempat nonton perbandingan VRAM 8600G ya antara dari 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB ya. Dari yang 4 GB sampai 16 GB hasil testing game FPS-nya beda-beda tipis. Jadi menurut gue kayaknya di 4 GB juga udah cukup. Cuman kalau kalian mau naikin misalkan VRAM-nya di 8 atau 16 GB juga ya nggak apa-apa guys. Toh RAM DDR5 kan sekarang rata-rata itu 2x16 gitu dijualnya. Jadi
dengan RAM yang gede nih 32 GB ya kayak gini, lu mau bikin VRAM-nya 8 GB atau VRAM 16 GB juga ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja ya. Dan si A620 ini dia udah pakai DDR5 ya, gue tadi udah ngasih tahu apa belum ya, gue lupa. Oke, terus suhu ini pakai cooler bawaan, terkecilnya atau terendahnya di 30, tingginya ada di 60 ya, idealnya naik turun 30-40 dia tadi gue perhatiin ya. Daya juga ini idealnya 30 sampai 50 ya, ini irit ya. Kalau masalah pendinginan, enaknya ganti ke cooler tower atau water cooling kalau lu pengen dapat lebih dingin ya. Tapi kalau dapat cooler bawaan atau mau pakai cooler bawaan ya dapat suhunya sebatas cukup aja gitu. Lu nggak bisa banyak nuntut, setidaknya dia di bawah 85 derajat gitu teman-teman ya. Terus untuk PSU, ini gue pakai 850 watt, dia overkill sebenarnya ya. Toh ini aja dayanya kecil tuh, cuma 20, 30, 50-an watt teman-teman ya. Enaknya sih pakai 550 watt kalau gue saran. Jadi kalau suatu saat lu upgrade gitu ya, anggaplah ke RX 6600, 7600 atau RTX 4060 ya, lu nggak usah ganti power supply lagi. Jadi stay di PSU 550 menurut gue udah cukup ya. Kita langsung jajal main game aja ya sekarang. Oke, kita masuk di Valorant teman-teman ya. Di sini suhunya nampilnya di GPU tapi harusnya sama CPU juga sama teman-teman ya. Oke, kita bikin 1080p di high dulu aja ya. Kita masuk ke praktis the range ya. Kita akan lihat berapa FPS dia. Harusnya sih lebih tinggi ya daripada yang kemarin. Nanti teman-teman bisa bandingin aja antara video yang sekarang dengan video yang kemarin ya. Ya bener guys, dapat lebih tinggi tuh. Sepi bisa ada di 180-an FPS ya. Ini gue pakainya high loh ya. Kalau lagi rame, oke, masih di atas 100 guys. Jadi udah paling bener harus pakai 2 keping. Udah itu simpulannya. Kalau pakai 1 keping lu bakal kehambat. Apalagi pakai 1 keping terus naruh gamenya di hard disk ya. Dan paling benar kalau lu rakit pakai komponen yang ini ya guys ya, 8600G ya. Lu RAM-nya 2 keping, pakai NVMe Gen 4, setidaknya 512 GB guys. Udah tuh enak guys ini. Suhu aman lah di 50, daya 100 watt ya. Masih sama kalau daya mah nggak ada perubahan. Ini baru high teman-teman ya. Kalau misalkan kita bikin low, oh, bisa 200 guys. Kalau ini lagi rame loh. Kalau lagi sepi, wow, lebih lagi tuh. Bisa 230, 250 ini mungkin. Cuman balik lagi ya. Kalian mau mainnya di resolusi low atau di high ya, itu tinggal keputusan kalian aja ya. Intinya paling benar guys, rakit-rakitan apu kayak gini mah. Kami 2 keping, NVMe Gen 4. Terus ini di VRAM-nya kita naikin jadi 4 GB juga dia masih aman banget. Oke, kemarin mungkin gue kekecilan ya naruh dia di 2 GB teman-teman. Soalnya yang sebelumnya pas lagi 5600 GT kan RAM-nya cuma 2x8, jadi gue bikin VRAM-nya 2 GB. Harusnya kemarin 5600 GT juga gue bikinnya VRAM-nya 4 GB ya, kayak gini ya. Kayak ini VRAM 4 GB aja udah enak teman-teman. Udah nggak ada keluhan lah soal Valo guys ya. Jadi kalau kalian mau rakit awal DDR5, budget yang nggak terlalu mahal, ambil tuh A620 sama si Ryzen 5 8600G, ini udah cocok ya. Valorant udah cukup lah ya, mantep. Oke, kita masuk ke game kedua, Red Dead Redemption. Gue bikin 1080p full screen ya. Ini 165Hz karena tadi kita colokin pakai DisplayPort ya. Oke, phishing off semuanya gue bikin low ya. Oke, kita bikin low, apakah bisa dapat 30-an FPS? Mari kita lihat aja langsung benchmarknya ya. Ini gue bikin low semuanya. Oke, ini dia teman-teman ya. Masuk ke benchmark, suhu 60, daya 100 watt ya. Dan dapat FPS di atas 30, dapat 40 sampai 50 ya. Ini gue kalau main RDR2 di 8600G, mungkin beberapa akan gue naikin ke medium. Tapi kalaupun gue mau main di low, yang penting dia di atas 30 FPS itu udah cukup guys. Ya,
Berarti memang harus ditekankan ya sama gue ya, kalau lu pengen dapat lebih maksimal, kalau mau rakit 8600G, pertama RAM lu 2 keping, lalu lu pakai SSD NVMe Gen 4 ya. Itu bakal ngebantu banget ya untuk lo gaming dapat performa lebih baik ya, secara loading dan secara render. Terus VRAM-nya dinaikin jadi 4 GB tadi ya. RAM 2 keping, VRAM 4 GB, NVMe Gen 4 ya. Oke. Suhu aman ya. FPS di atas 30 cukup teman-teman. Gue nggak ngerasa keganggu dengan gambarnya sih jujur ya. Mungkin ada beberapa kayak, oh ini kalau dibikin low burik gak? Enggak guys, kalian bisa lihat sendiri sama lu pakai mata kepala sendiri. Gue masih nyaman-nyaman aja ya. Ini seperti lu main di PS4 mungkin. Gil ya. Udah cukup guys ya. Kalau untuk RDR 2 ya. Habis ini kita testing Shadow of the Tomb Raider. Harusnya hasil testingnya juga mirip-mirip seperti ini. Tapi kita lihat ya. Oke, Shadow of the Tomb Raider. Kok ke language sih guys? Ke grafik mana? Display and grafik. Oke, ini gue bikin 1080p 165 Hz ya. Ini jangan di high lah, kita bikin low aja sama kayak sebelumnya ya. Oke, abis itu kita running benchmark. Oke, ini kita sudah masuk ke benchmarknya ya. Dapat FPS lebih tinggi dikit ya, 40 sampai 50 ya. Nggak akan gue bikin jadi medium guys. Beberapa mungkin bisa di set jadi medium, tapi udahlah dibikin low aja. Sama kayak RDR juga gue akan bikin low biar dia stabil di atas 30 fps. Kalau dibikin medium mungkin dia akan benar-benar di 30 fps, atau mungkin ada beberapa kondisi yang dia bisa turun di bawah 30 ya, jadi kurang nyaman menurut gue. Soalnya menurut gue kalau game AAA itu udah paling benar di atas 30 fps sudah cukup gitu ya. Syukur-syukur bisa sampai 60, tapi kalaupun dapatnya 40 atau 50 fps ya itu juga udah cukup guys. Suhu aman di 60 ya. Kalau mau lebih dingin pakai cooler tower yang lebih proper aja teman-teman ya. Sama daya juga irit, tidak ada keluhan teman-teman ya. Ini aja gameplaynya dapat 30-40an fps ya. Kita bisa lihat Jadi udah cukup menurut gue di 1080p low. Dan ini pun masih kinclong-kinclong aja teman-teman. Kagak yang burik atau kayak gimana, kagak, malah gue masih ngeliatnya kinclong banget. Teman-teman bisa lihat lah ya hasil layarnya juga tuh, daun-daunnya warna hijau-hijaunya begini-begini masih kinclong semua lah, tidak ada keluhan menurut gue ya. Oke, kita cukupkan saja ya untuk Shadow of the Tomb Raider-nya ya. Kita lihat resultnya teman-teman sedikit. Oke, minimum 54 ini berapa nih average-nya? Tadi ada di 30-an fps ya. Average 40-an ya. Oke. Udah cukup ya. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Oke, udah paling benar. Sekali lagi gua akan tekankan, kalau lu rakit PC Ryzen tanpa graphic card, RAM-nya harus 2 keping ya. Dan karena ini 8600G udah DDR5, RAM-nya lo ambil aja 2x16, VRAM-nya kita bikin jadi 4 GB, dan NVMe pakai yang Gen 4 PSU 550 watt juga udah cukup ya. Ini PC mungkin harganya berapa ya? 10 juta dapat gak ya? Atau 10 juta kurang masih dapat gak ya? Mungkin 10 juta lebih sedikit lah ya perhitungan gue. Tapi kalau misalkan bisa dapat lebih murah dari 10 juta, teman-teman bisa list aja di komen ya, komponen-komponen apa yang menurut kalian bisa dibeli. Kalau misalkan ini bisa di bawah 10 juta, kalian bisa list aja di kolom komen ya. Dan dayanya juga irit ya. Opsi upgrade udah enak banget, tinggal colokin VGA pakai PSO 550 juga udah cukup. Mau 650 juga ya boleh-boleh aja. Kalau 850 kayak yang gue ini kegedean ya. Segitu aja teman-teman. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Kalau misalkan teman-teman minat sama komponen-komponen yang ada di sini, linknya akan gue taruh di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal klik masukin keranjang aja ya. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat.